Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini diambil dari seseorang yang bernama Sepia. Langsung aja ke ceritanya. Sebuah cerita kisah kelam gadis malam yang harus bertahan hidup dengan menjajankan tubuhnya, atau bisa disebut dengan wanita malam. Dahulu ceritanya tentang gang sempit yang biasa orang kenal dengan Buk Tape. Mungkin dari kalian yang gak tahu Buk Tape itu apa. Buk Tape yaitu sebuah tempat duduk dari semen yang bertulisan Buk Tape. Di saat itu sangat populer di kalangan masyarakat sekitar. Dahulu sebelum beralih fungsi menjadi perumahan, area sekitar Buk Tape adalah tempat para wanita malam yang menjajankan tubuhnya. Seorang narasumber mengatakan jika lewat pukul 11 malam dan berakhir hingga pukul 3. Cerita berawal mula saat salah seorang wanita sebut aja Bunga, sengaja aku samarkan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Bunga berusia sekitar 30 tahun, terpaksa memilih profesi sebagai wanita malam untuk memuaskan nafsu para lelaki hidung belang, dikarenakan kerasnya hidup di zaman kala itu. Singkat cerita, malam itu sedang turun gerimis. Seorang wanita tengah berlari sambil mengangkat tangan kanannya yang memegang tas yang dijadikan sebagai pengganti payung agar tubuhnya tidak basah oleh gerimis malam itu. Kemudian ia berhenti berteduh di bawah bangunan ruko yang sudah terbengkalai, sedangkan di belakang ruko tingkat 2 itu terdapat hamparan sawah yang luas dan terdapat hutan sengon. Hujan serta angin menggantikan gerimis. Bunga yang kala itu sedang berteduh sudah gusar. Beberapa kali ia nampak menggosokkan kedua telapak tangan serta kedua lengannya. Baju minim yang ia kenakan membuat angin leluasa menerpa seluruh bagian yang terbuka pada tubuh Bunga. Tidak seperti malam biasanya, malam itu sangat sepi sekali. Tidak menjumpai seorang pun yang lewat, sedangkan jarak Buk Tape dan tempat Bunga berteduh hanya berjarak 150 meter saja. Beberapa kali Bunga menoleh ke arah Buk Tape. Di tempat itu juga tidak ia jumpai seorang pun. Padahal biasanya tempat itu ramai oleh pengunjung malam. Saat itu malam semakin larut. Beberapa kali Bunga melirik jam di layar gawainya. Ternyata sudah jam 1 lebih. Saat itu tidak ada tanda hujan akan reda yang dalam waktu yang dekat, kata Bunga saat itu. Matanya melihat ke arah langit yang sesekali menampakkan kilatan cahaya petir yang membuatnya semakin gelisah. Entah terus nggak lama kemudian ada yang nanya, "Dek, lagi menunggu seseorang." Sampai sebuah suara berat dan terdengar
parau dari seorang pria parubaya menyapanya dan membuatnya tersentak kaget. "Begini, tadi saya ke tempat di ujung sana, tapi sepi, jadi saya berniat pulang. Tapi saya lihat Ade di sini, jadi saya mampir. Mungkin Ade bisa melayani saya sebelum pulang," ujar pria itu sambil menunjuk ke arah Buktape yang terlihat sepi, tiada orang. Malam Kamis itu, Bunga tidak menaruh curiga pada pria yang baru dijumpainya. Bunga berpikir pria tersebut sama seperti pelanggan lainnya. Namun, nasib baik dan buruk manusia hanya Allah yang tahu. Begitupun juga kematian, hanya Allah juga yang tahu dan bagaimana cara kematian manusia itu tersebut. Seperti yang dialami Bunga malam itu. Malam itu yang membuatnya kehilangan nyawanya. Mayat Bunga dikubur di dalam ruko yang terbengkalai tersebut. Jeritan terakhirnya hilang bersama suara derasnya air hujan. Entah sampai kapan tepatnya mayat Bunga ditemukan setelah 10 tahun dan hanya menyisakan tulang berulang saja. Di sini aku sengaja tidak menjelaskan bagaimana mayatnya bisa ditemukan di bawah tanah di dalam ruko terbengkalai tersebut. Itu saja cerita Buktape